Iya, oke guys, baik lagi sama gue ya. Oke, damai sejahtera buat lu semua. Oke, hari ini gue mau bahas soal identitas Yesus ya. Dimana Yesus adalah Zohar Shekinah YHWH. Ya, gue mau bilangnya Adonai aja kali ya. Oke, Yesus adalah Zohar Shekinah Adonai. Ya, kalau di Ibrani ini harus diganti T ya. Zohar Shekinah Adonai, oke. Ah, ya, ini gue bikin karena kan foundernya GSK ini udah mulai ngajarin Yesus bukan Adonai, bukan YHWH gitu kan. Ya inilah em, merasa pintar sendiri gitu kan. Termasuk ini fans-fansnya ya. Kebiasaan talk down on people gitu loh ya. Kebiasaan mengira diri gua dan gerejanya paling pinter, paling bener berarti wah semua gereja lain bego. Gitu kan. Ini yang komen di YouTube gua aja pasti datang-datang isinya sok-sok pinter awalnya gitu, sok-sok mengira mengira kita ini bodoh guys gitu. Ya mengira level kita ini di bawah mereka gitu loh, secara knowledge dan secara everything gitu ya. Padahal sebenarnya gimana ya, gue sih kasihan gitu loh sebenarnya tuh. Lu yang bisa Ibrani Yunani beneran dah, lu tahu dah kalau lu beneran bisa. Ya itu yang ngajarin lo itu beneran bisa atau enggak. Jangan-jangan dikasih satu kalimat Ibrani aja lu udah nggak bisa translate. Kita kan bisa ngukur kemampuan orang, bisa. Ya, lu yang jago bahasa Inggris, lu bisa ngukur kok ini orang yang bahasa Inggrisnya di atas atau di bawah. Lu yang bisa Mandarin, lu bisa ngukur kemampuan bahasa Mandarin seseorang tuh lebih tinggi dari lu, lebih bawah dari lu. Nah, memang karena kebetulan bahasa Ibrani dan Yunani ini sedikit yang bisa, sehingga hanya sedikit orang yang bisa ngukur gitu kan. Ya, ya itu dia tadi. Makanya, lu tahu, gue bertanya, lu tahu dari mana? Tahu dari mana bahwa yang ngajarin lu itu benar-benar jago Ibrani Yunani, lu tahu dari mana? Lu sendiri nggak bisa tahu kan levelnya dia. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi maksud gua dulu ya, fans-fans saya ini dulu nih, sebelum ada kasus heboh-heboh lah, terutama sebelum ya kasus pernah apa, bertumbuh lah dengan Roh Kudus itu loh. Wah, dulu dibully-bully lah gereja-gereja selain dari gereja mereka lah. Seolah-olah gereja lain tuh bodoh gitu kan, nggak berpengetahuan gitu kan, dibully-bully lah. Ya sampai akhirnya mulai kasus apa, ya bertumbuh dengan Roh Kudus, wah mulailah tuh, wah diserang. Semua gereja dari Protestan menyerang GSKI lah. Sehingga disitulah sekarang keadaan mulai berbalik. Sekarang mulai di kalau udah terpepet secara doktrin nggak bisa jelaskan doktrin dari foundernya, pengajarannya akhirnya dilempar karena moral, etika. Wah yang penting karakter harus bagus. Begini 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 yang nggak bisa menjawab secara doktrinal gitu loh. Tapi begitu ketika orang menyinggung masalah doktrin, etika atau moral misalnya, kok pendeta punya mobil Alphard, kok tasnya Hermes, nanti malah dibilang dimarah katanya kampungan, miskin gitu kan, lu miskin kamu, lu nggak punya Alphard, lu miskin dan kampungan. Nah ini sebenarnya standar ganda gitu loh guys. Nah ini kocak ya. Mau hidup sempurna seperti Yesus tapi mengendarai Alphard kan. Nah ini standarnya standar siapa nih lu? Gini loh. Lu sebenarnya Matius 5:48 itu lu baca dulu ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya baca dulu. Ya, hendaklah kamu seperti Bapa, itu seperti Bapa yang Bapa di ayat sebelumnya apa? Yang menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Artinya apa? Jangan membeda-bedakan, kalau berbuat baik ya berbuat baiklah pada orang yang baik padamu dan juga berbuat baiklah pada orang yang jahat padamu. Itu baru disuruh sama Yesus, kesimpulannya jadilah sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Maksudnya sempurna bukan berarti lo nggak berdosa, bukan begitu. Maksudnya sempurna seperti Bapa dalam konteks ya, berbuat baik kepada orang yang juga jahat sama kamu. Kan konteks ayat sebelumnya kan, Bapak yang menurunkan hujan bagi orang yang baik dan juga orang jahat. Nah, maksudnya di situ ya, kalau lu motongannya Matius 5:48 untuk dijadikan doktrinal, ya jadi begitu. Jadi yang sekarang lu tahu ya, tapi kan pertanyaannya standar kekudusan lu apa? Apakah lu naik Alphard terus dikritik terus lu bilang lu dimiskin tabungan? Nah, itu gimana tuh, lu standarnya versi lu sendiri, ya udah lu standar ganda.
punya tas Hermes gitu kan. Ayo lu mau di level mana? Ya belum tentu juga secara kekudusan. Emangnya lu tahu 24 jam apakah dia hidup kudus betulan? Nggak tahu lo. Nah itu guys ya. Nah itu aja, gue sekarang cuman bilang bahwa poinnya jangan suka men-talk down people gitu loh ya. Talking down on people lah, lu nganggap remeh. Talking down tuh kalau di bahasa Inggris tuh artinya lu merasa diri lu di atas, orang lain tuh di bawah. Ya, jadi ada gereja lu di atas, orang lain tuh pasti bodoh-bodoh, lu talk down. Wah, mengira gua pasti semua orang bodoh. Belum tentu. Di atas langit masih ada langit. Ya, dan Alkitab pun mengajarkan jangan sombong, meskipun lu mungkin yang paling pintar, maybe ya. Tapi nggak mungkin lah. Tuhan tuh selalu adil lah. Pasti ada yang jauh lebih pintar, lebih pintar, lebih pintar. Pasti ada. Dan lu harus diajar untuk mendaki. Ya, mas begitu. Ya, ada aja yang dikit-dikit komen di sini. Pasti begitu. Oke, sekarang gua mau bahas identitas Yesus adalah Zohar Shekinah Adonai. Zohar ini bahasa Ibrani ya, Zohar. Zohar itu pancaran, radians, radiasi ya, pancaran cahaya lah. Shekinah ini dalam bahasa Ibrani itu seperti kemuliaan, tapi bedanya dengan kavod itu ada dua kata ya. Bentar ya. Ya, kavod. Ya, kalau nggak salah lagi kavod. Ini kemuliaan juga guys, kavod ya. Nah ini kavod ya. Sama she, ini gue susah gambaran Shekinah. Nah, ini dua-duanya artinya sama, kemuliaan ya, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Shekinah. Cuman bedanya di mana kavod dan Shekinah. Nah, Shekinah ini dipakai biasanya kalau Tuhan menyatakan diri kepada manusia, Shekinah ya. Shekinah sebenarnya artinya kemuliaan ya. Oke. Nah, jadi kata Shekinah yang dipakai yang ini ya, Shekinah. Oke. Ya, sekarang kita harus tahu identitas Yesus ya. Kita mau bahas identitas Yesus supaya kenapa gue tertarik bikin video ini ya. Akhirnya supaya untuk mengimbangi apa yang beredar di sosial media gitu kan. Takutnya sebuah apa ya, apa ya, yang tidak sesuai dengan data. Gue bilang tidak, kalau diulang-ulang terus itu lama-lama bisa jadi mempengaruhi banyak orang guys, dan akhirnya bisa berbahaya sebenarnya. Nah makanya perlu pembanding ya, pembanding. Nah makanya supaya gua tuh pengen istilahnya jadikan pembanding aja gitu loh. Yang siapa identitas Yesus, jangan sampai lu akhirnya menyangkal keilahian Yesus hanya karena lu meyakini sosok ini, lu pikir jago, lu pikir beneran jago Ibrani, lu pikir beneran jago Yunani ya, bener. Oh menurut tuh ini orang udah pasti bener-bener kudus, padahal belum tentu, padahal belum tentu. Ya itu aja, gue pengen supaya ada pembanding aja gue bikinnya. Oke. Nah guys, komunitarian adalah menurut gue ya kaum yang terjebak dalam pemikiran mereka sendiri mengenai Allah dan kata Echad Esa. Lu dan kalau yang nonton udah video gue sebelumnya, gue udah jelasin tuh. Sebenarnya perdebatan udah over soal kata Echad itu, karena Yesus sendiri yang udah ngaku di Yohanes 10 ayat 30 bahwa Ani wa abi anahnu Echad, aku dan Bapa kami adalah satu. Di video gue sebenarnya gue udah jelasin bahkan dari Injil versi Syrianya, Aram Syrianya, gue udah jelasin ada kata kami di sana. Jadi Yesus udah ngakuin sendiri. Makanya kalau lu lihat Yohanes 10 ayat 31, lu baca 31-nya apa? Orang Yahudi marah mau lemparin Yesus dengan batu. Ya karena apa? Itu statementnya ngeri loh. Ani wul abi anaknu echad, aku dan Bapa kami adalah satu. Udah ngeri itu. Itu Yesus mengatakan dirinya Esa dengan Bapaknya. Lu ngeri nggak kayak gitu? Ngeri. Ya sebenarnya unitarian tuh udah diadu sama Yohanes 30, udah sebenarnya udah kelar perdebatan. Tapi namanya lu berhadapan dengan orang yang merasa rata-rata golongannya merasa pintar sendiri ya. Ya biarin aja. Ya begitu. Ya, tapi kan kita perlu pembanding supaya orang Kristen yang beneran tuh dapat info yang valid gitu loh soal siapa itu Yesus ya. Nah sehingga mereka tuh mengira bahwa Allah yang esa itu harusnya satu pribadi ya, padahal enggak. Gue udah buktiin di video sebelumnya ya, kalau lu buka Kejadian 2 ayat 24, demikian laki-laki kan bersatu dengan istri dan keduanya menjadi satu daging Bashar Echad, ya itu sama. Jadi satu daging tuh enggak satu pribadi, ya kan? Tapi ternyata ada laki-laki dan perempuan dulunya menjadi Bashar Echad, satu daging. Jadi Alkitab memperbolehkan nggak kata Echad lebih dari satu pribadi? Boleh, boleh, ya.
Nah, kaum unitarian ini adalah kaum yang meyakini bahwa Allah itu hanya satu pribadi, dan karena menurut mereka hanya Bapa yang disebut Allah, maka Yesus sudah pasti bukanlah Allah. Ya. Jadi gue udah jelasin sebelumnya, unitarian ini konsepnya begini. Kalau oneness itu, kalau basically mereka mengira dirinya mereka nganut Tritunggal, padahal bukan oneness. Rata-rata ya, kalau orang oneness motivasinya masih positif. Mereka nggak berniat untuk menurunkan derajat Yesus, enggak. Ya, tapi ada juga anak oneness yang memang tahu dirinya nganut oneness terus nyerang Tritunggal. Ada kayak kemarin tuh Joshua Tewu ya. Nah, itu oneness yang memang menyerang Tritunggal. Tapi kebanyakan menganut oneness itu biasanya motivasinya nggak buruk, maksudnya karena mereka nggak sadar mereka nganut oneness, yang mereka kira Tritunggal ya. Tapi kalau unitarian, mereka sadar apa yang mereka anut, guys. Mereka sadar apa yang mereka anut, dan mereka mati-matian akan mencopot gelar keilahian Yesus. Keilahian Yesus itu mereka akan lakukan mati-matian. Nah, itu bedanya ya. Nah, itu sebabnya mereka menentang konsep bahwa Yesus adalah Allah atau Yesus adalah Theos ya. Itu nggak masuk di logika mereka. Ya nggak? Siapa aja sih kaum unitarian ini ya? Arius dulu ya dikenal sebagai bapak unitariannya. Karena bisa dibilang dialah yang pertama kali menciptakan kehebohan soal Yesus bukan Theos. Ya bisa dibilang Arius termasuk unitarian. Saksi Yehova ya juga termasuk unitarian, karena ya memang itulah, lu kalau ketemu orang saksi Yehova pasti yang diajarin gitu. Yesus bukan Theos. Mati-matian ditentang Yohanes 1 ayat 1. Ya, dulu gue pernah lah diskusi beberapa kali grup-grupnya mereka yang kayak gitulah. Intinya nggak terima Yesus adalah Theos. Kata Theos itu mau dia edit-edit. Ya di Yohanes 1 jadi sola artinya bukan Allah gitu. Sola ilahi atau apa ya. Ya yang kadang yang jelasin ke gue gitu juga nggak bisa Yunani, malas juga gue kadang-kadang. Gimana ya? Kadang ini semacam pelecehan menurut gue ya. Ada orang tuh yang belajar bahasa itu bertahun-tahun, guys. Ibrani bertahun-tahun, Yunani bertahun-tahun. Terus ya itu nggak mungkin kalau lu nggak totalitas kalau mau belajar. Terus datang-datang orang yang cuma bisa baca, nggak ngerti grammarnya, nggak ngerti apa-apa, terus ngotot-ngototan gitu loh. Ngotot-ngototan. Soalnya dia paling ngerti Yunani dan Ibrani gitu loh. Kotak aja, ya kotak aja. Pelecehan gak sih menurut lu? Ada orang nih nggak ngerti grammar bahasa Inggris tapi ngotot bahwa bahasa Inggris harus begini begini begini, tapi dia nggak ngerti sama sekali bahasa Inggris sebenarnya. Cuma ngerti bahwa eat itu makan, drink itu minum, tapi nggak ngerti bagaimana merangkai kalimat dan bagaimana bahasa itu bekerja gitu ya. Nggak ngerti dia. Ini sama demikian ya, yang gua temuin di Saksi Yehova juga sama rata-rata gitu. Makanya pendirinya Saksi Yehova juga gitu kan, si Charles Susar itu ngaku-ngaku bisa Yunani padahal di tes pun dia nggak bisa. Di tes waktu di pengadilan Charles Susar untuk bahasa Yunani itu nggak bisa, ngertinya juga nggak bisa. Nah, gua tanya balik sama lu ya, yang benar-benar lu mengira lu memegang kebenaran sejati, yang suara kebenaran. Lu yakin? Lu yakin gue tanya? Yang lu puja-puja itu beneran ngerti bahasa Ibrani Yunani? Lu yakin? Gue tanya lu aja. Kalau lu yakin standarnya apa? Nah, sebenarnya kalau lu pengen tahu standarnya, lu belajar sendiri Ibrani Yunani sampai lu jago, lu akan tahu sendiri. Itu jago apa enggak? Itu aja. Jawabnya gue kayak pelecehan gitu loh. Apa ya, gue ketemu Saksi Yehova, dia otak atik Yohanes 1 tuh dari kata Theosnya ya. Tapi yang ngotak atik ini nggak ngerti Yunani gitu. Gimana gitu loh. Coba, gue pelecehan gitu sih menurut. Ya melecehkan. So tahu jadinya. Gitu loh. Ya. Ya gitu ya guys, gue cuman bilang kasih tahu supaya terbuka aja, dunia ini luas ya. Kalau seumpama lu beneran jago juga nggak boleh nyombong juga gitu kan. Lu berasa lu paling benar, paling pintar. Ya itu. Terus yang pertama Arius ya, kedua Saksi Yehova. Yang ketiga nih beberapa kaum mesianik nih terindikasi menganut unitarian mesianik nih. Gue udah nemu beberapa kaum mesianik ya, yang pemuja nama Yahweh, pemuja ini juga terindikasi banyak yang menganut paham unitarian. Ya, ya. Yang terbaru ini golongan unitarian terbaru tuh GSKI ya guys. Jangan baper guys. Gini loh. Udah jelas nih terang-terangan menentang pengakuan iman Nikea gitu loh. Ya.
udah nggak setuju sama pengakuan iman Nikea. Sudah terang-terangan banyak video beredar ya mengatakan Yesus bukan Theos ya. Yesus bukan Yahweh gitu kan. Udah terang-terangan gitu loh. Terus lu nggak mau di golongan Unitarian itu, tapi lu masih merasa lu paling benar, itu gimana ya logikanya? Ya lu harus tahu bahwa ya kalau lu nggak tahu makanya dikasih tahu gitu. Makanya dikasih tahu bahwa ternyata yang lu imanin itu adalah Unitarian, udah yang lu imanin itu. Sama lu tanya saksi Yehova, mereka ngimani Yesus, Mesianik juga ngimanin Yesus. Tapi mereka nggak mengimani Yesus itu Theos, udah nggak mengimani. Jangan baper dong kalau lu digolongin sama, jangan baper aja. Ya sekarang kan tinggal sekarang kita pertanggungjawabkan secara data gitu kan, betul nggak? Ya nggak, harus bersedia pertanggungjawabkan secara data ya. Nah keempat golongan di atas ini adalah contoh paham Unitarian ya guys. Mereka bisa menghasilkan kesimpulan bahwa Yesus bukanlah Theos karena mereka terjebak dengan kata echad yang menurut mereka harus satu pribadi, nggak boleh lebih. Padahal kata echad di dalam Alkitab bahasa Ibrani justru memperbolehkan konsep adanya lebih dari satu pribadi, boleh. Gue udah jelasin nih konsep ini di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya gue udah jelasin kok. Ya, boleh. Atau siapa nggak boleh? Boleh. Ya. Nah, sekarang kita fokus untuk menguak identitas Yesus. Nah, penting lu kita jadi Kristen harus tahu siapa Yesus itu, siapa tujuannya apa sih ya, tujuannya supaya ketika paham-paham kayak begini datang lu tuh udah kuat gitu loh, udah gampang lu nebak ini dari mana, dan lu bisa menjelaskan secara biblical data yang kuat Yesus itu kenapa dia layak disebut Theos, kenapa dia layak disebut Yahweh gitu loh, atau Adonai ya HWH lah kita mau, atau Yehova terserah lu mau nyebutnya apa. Kita bisa menjelaskan secara akurat sehingga lu gak terombang ambing gitu loh. Jangan nanti baru, maaf ya kalau misalnya lu biasanya kan Unitarian tuh sangat mirip dengan Muslim ya guys, mirip lah, istilahnya mirip, lalu pasti mereka sama-sama saling setuju basically ya. Sehingga kalau lu datang argumen misalnya ya dari saudara kita Muslim, lu udah iman lu udah nggak goyah, lu udah tahu apa yang lu imanin, lu udah tahu iman lu nggak goyah. Ya makanya gue melihat orang-orang yang di GSK ini gue melihat kelihatannya labil gitu, ya. Kayak nggak punya pendirian, ngekor gitu, ngekor tapi nggak bisa menjelaskan juga apa yang dia imanin tuh dengan jelas dan benar. Gue kasihan aja gitu kan, gue yakin banyak yang tergoncang ini mantan-mantannya. Gue ketemu kok di sosial media itu yang sebenarnya dulu mantan, mereka mantan pengagum, bahkan ada yang dari ring satunya loh. Akhirnya kecewa entah karena katanya ada perilaku yang tidak bermoral katanya banyak di situ. Mereka sekarang mulai jelek-jelekin ya. Pertanyaannya kenapa nggak dari dulu? Dulu tuh dari dulu gue udah tahu kok. Makanya gue nggak tertarik. Cuma gue bingung kenapa orang-orang ini yang sekarang kayaknya kepahitan, tapi kenapa kayaknya dulu nggak tahu gitu. Gue dari dulu udah tahu. Bukan udah tahu apa? Gue udah tahu ada yang nggak beres dah dari dia ngotak-ngatik teologinya lah, ada yang nggak beres. Cuma gue diem aja dulu. Ya sekarang nih udah makin masif ya. Akhirnya ya gue sebenarnya bikin video kayak gini. Oh ya, gue disclaimer dulu. Gue bilang, gue lupa ya disclaimer di awal bahwa gue tidak merasa gue paling benar guys ya. Ingat, gue tidak merasa bahwa gue paling pintar, dan gue juga tidak merasa bahwa apa yang gue katakan ini pasti diilhami Roh Kudus, enggak. Ya, gue nggak mau membuat klaim-klaim begitu. Jadi apapun yang gue bawa di sini murni gue bawa, coba sebisa mungkin gue bawa data sebanyak mungkin. Setelah itu lu nilai sendiri masing-masing ya guys ya. Dan gue bisa salah nggak? Iya, bisa salah. Of course, I'm still human ya. Gue benar bisa salah, gue masih manusia. Dan gue juga nggak mengklaim bahwa gue udah paling benar, paling suci, enggak. Oke? Dan gue masih terus akan ngomong pakai bahasa kasar kayak gini biar nyantai kita. Nah, siapakah Yesus itu? Benarkah Yesus bukan Theos seperti yang dituduhkan oleh komunitarian? Nah, argumen komunitarian itu memiliki banyak kelemahan guys ya. Misalnya kalau Yesus bukan Theos dan juga bukan Bapa, kenapa Yesus pernah berkata barang siapa melihat aku, orang itu telah melihat Bapa, nih Yohanes 14 ayat 9. Nah, kita akan fokus di sini statementnya Yesus waktu dia ngomong sama Filipus kalau nggak salah ya. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Nah, ya itu harus bisa memecahkan gitu. Kalau lu mau mengatakan Yesus bukan Theos, bukan Yahweh, kenapa
atau bukan YHWH gitu kan. Kenapa Yesus mengatakan itu barang siapa lihat aku udah lihat Bapa. Nah, di sini kita fokusnya di sini sekarang. Nah, di sinilah masalah yang harus dipecahkan. Bukannya malah membangun teologi yang hanya berdasarkan data yang sepotong-potong yang nggak lengkap. Bukan hanya datanya nggak lengkap dan juga kebanyakan hasil pikiran sendiri gitu loh ya. Dan akhirnya hanya menghasilkan asumsi liar yang tak berdasar nih gue statusnya. Yang tak berdasar, yang anehnya malah diklaim sebagai kebenaran. Ya, Yesus jelas berkata bahwa barang siapa telah melihat dia, melihat Yesus, maka orang itu sudah melihat Bapa sendiri. Nah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Nah, inilah yang harus kita pecahkan. Oke, kita akan memecahkan statement Yesus itu ya. Ya, kita akan gali, menguak identitas Yesus. Oke, dalam Ibrani 1 ayat 3 tertulis seperti ini ya. Ya, ini dari gue ambil dari teks Byzantium. Ini gue translate sendiri. Indonesianya bukan versi LAI. Ya. Ini gue sengaja gue ngomong gini supaya yang ngomong-ngomong itu tuh berpikir gitu. Emang lu doang yang jago? Gitu. Ya nggak itu aja gue sengaja. Kadang-kadang biarin aja. Ya. Emang yang paling jago golongan Anda doang. Seperti itu. Ya. Dan bahkan gue berani tanya balik. Are you sure? Ya, your idol is really fluent in Hebrew and Greek. Itu idola Anda itu benar-benar jago Ibrani Yunani nggak? Itu gue tanya. Nah itu sengaja gue kadang-kadang. Bukan karena apa, kadang tuh datang-datang itu dari dulu emang habit dari dulu tuh, udah dari puluh tahun lalu lebih tuh. Dikit-dikit ngeremehin orang gitu, komen ngeremehin, wah gereja lo pasti bego, gereja lo pasti bodoh, lo pasti lebih bodoh dari gue, gitu-gitu tuh, sampai sekarang. Lihat aja komen di YouTube gue, karena kalau dari mereka datang. Ya. Oke, dia yang adalah cahaya kemuliaan dan karakter hipostasisnya ya. Menopang segala sesuatu dengan perkataan kuasanya setelah melakukan penebusan dosa, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di sorga ya. Ini yang mau gue bahas nih. Apagaus Mates Doses ya. Nah, dalam ayat Ibrani 1 ayat 1 di atas tertulis jelas bahwa Yesus adalah Apagaus Mates Doses ya. Cahaya kemuliaan Allah. Apagaus Mates itu kayak pancaran, radiance ya, radiasi. Ya. Doses ini dalam bahasa Ibrani ini kemuliaannya. Ini Apagaus Mates. Pancaran kemuliaan Theos ya, pancaran kemuliaannya Theos. Tentu Theos yang dimaksudkan adalah Bapa gitu ya, Bapa atau Allah perjenis ya, YHWH lah kita mau bilang gitu, secara kesatuan lah. Nah, dalam bahasa Ibrani ya, frase Apagaus Mates Doses ini itu dalam bahasa Ibrani adalah Zohar Shekinah Adonai. Zohar Shekinah Adonai. Ya, Zohar ya. Frase ini kalau dalam bahasa Aram ya guys, ya. Frase Zohar Shekinah Adonai ini kan bahasa Ibrani ya. Kalau ditranslate ke bahasa Aram itu dikenal sebagai Yekhara Shekinatah di Adonai. Mereka kan hanya nyebut Adonai bahasa Aram ya. Nyebutnya ini karena tandanya cuma 3 nih bahasa Aram nih. Ya mungkin ya oke boleh lah. Seringnya disebut Yeya ya kadang-kadang Yeya. Ya. Tapi gak jelas juga di Arab mereka nyebutnya apa. Ya pokoknya ya gue bilang ya HWH aja gitu aja lah. Karena kita pelafalannya masih misteri juga nih. Ye ini yot ini dilafalkan apa sama orang Arab itu ya. Ya ini bahasa Arab guys. Ini Yekara juga sama cahaya ya pancaran. Shekinah bahasa Arabnya sama. Shekinah sama Ibrani sama ya. Bahasa Arab Shekinah, bahasa Ibrani juga Shekinah sama. Cuma kalau pancaran doang, kalau bahasa Ibrani Zohar, bahasa Arabnya Yekara atau bisa kadang-kadang Ikara mereka bacanya ya. 2. Nah, nanti ada hubungannya tuh kenapa nama Yesus bisa jadi nama Isa Al-Masih. Nanti ada hubungannya bahasa Arabnya ini guys, jangan fanatik sama bahasa ya. Nanti lo akan tahu kenapa di Arab itu jadi Isa Al-Masih ya. Gue dulu juga ada belajar Arab. Masih lumayan lah sekarang skillnya. Artinya jangan anti guys, boleh aja kita nyebut Isa Al-Masih. Boleh. Itu nanti ada hubungannya. Soalnya huruf yod itu suka dibaca I gitu loh ya, kadang-kadang. Di bahasa Arabnya itu yang menyebabkan huruf yod di kata Yeshua, Yesus itu dibaca I
beberapa orang bacanya, orang Aram bacanya bukan isu tapi isu, isu atau iso, ya isu atau iso gitu loh. Nah orang Aram inilah yang mungkin datang ke daerah Arab ya, bilang isu iso ya. Nah di Arab sendiri kan kalau lo tahu ya, Arab kuno itu kan dia nggak kenal huruf O ya. Ya huruf U ada O kalau nggak salah nggak ada. Jadi taunya akhirnya yang tadinya isu dan isu mereka ubah jadi A, Isa, Isa Al-Masih. Jadi boleh nggak orang Kristen ngomong Isa Al-Masih? Boleh. Itu hanya permasalahan bahasa. Boleh nggak orang Kristen ngomong Allah? Boleh. Allah kan sama, bahasa Aramnya, bahasa Ibrani kan Eloah, ya Eloah. Di bahasa Aram huruf yang sama itu dibaca Elah atau Allah, sama. Laha atau Alaha. Ya orang Arab sama, bacanya juga Allah. Ya, sama nggak? Sama. Boleh nggak? Boleh ya. Jadi boleh. Allah jadi ilah ya, di Arab jadi ilah. Ilah ya, ilah ditambahin artikel al jadi Allah. Ya, lama. Jadi nggak apa-apa kita ngomong Allah. Ya makanya gue disagree juga ya sama beberapa conventionnya, gue disagree. Nggak boleh ngomong Allah tuh, gue sangat disagree. Ini siapakah Zohar Shekinah Adonai ya, atau Yekhara Shekinah? Gue coba Adonai aja biar gampang ya. Di Adonai ya, dalam bahasa Ibrani dan Aram ini. Nah, untungnya guys, kita punya bukti-bukti tertulis dari tradisi Yudaisme kuno. Gue bawa lo bukti. Gue nggak bawa lo hoax-hoax kosong yang nggak ada buktinya, di dalam sejarah nggak ada. Gue bawa lo bukti ya. Buktinya itu tradisi Yahudi Yudaisme kuno di dalam Targum Aram ya, mengenai Zohar Shekinah Adonai atau Yekhara Shekinah Adonai lah, gue ngomongnya gitulah. Ini ya, sehingga kita bisa tahu identitas Yesus berdasarkan tradisi Yudaisme kuno soal Zohar Shekinah Adonai ini ya. Targum Aram itu apa ya? Targum itu kan terjemahannya Aram. Jadi semenjak dulu kan Israel dibuang ke Babel guys. Ketika dibuang ke Babel itu, mereka di Babel itu bahasa Aram semua. Jadi orang Israel yang dibuang ke Babel artinya nggak, ketika pulang kembali ke Israel dari pembuangan, mereka nggak bisa lagi bahasa Ibrani guys, mereka bahasa Aram ngomongnya. Ya, zamannya Esra dan Nehemia udah mulai tuh mereka ngomong bahasa Aram tuh ya, pulang-pulang. Sehingga ketika dibacakan Taurat di sinagog itu dalam bahasa Ibrani, mereka nggak ngerti. Ya. Nah itulah sebabnya ketika dibacakan Taurat dalam bahasa Ibrani, dibuatlah sebuah sistem bahwa harus ada pengantarnya dalam bahasa Aram yang menerjemahkan. Nah, kadang di dalam bahasa Aram ini dikasih terjemahan-terjemahan. Teologi yang dimasukkan ya untuk menafsir. Nah inilah, maka nanti muncullah Zohar ini di dalam Targum Aram ini. Gue cepat aja guys, karena time gue tinggal dikit. Oke, di dalam keimanan Yudaisme mereka percaya bahwa Adonai itu incorporeal ya. Ini keimanan tidak memiliki tubuh, sehingga segala upaya untuk mempersonifikasikan Adonai, Yahweh harus ditolak. Ini prinsip dasar keimanan mereka dari zaman dulu sampai sekarang. Hanya konsep incorporeal dari Yudaisme ini menimbulkan masalah karena di dalam Tanakh atau Perjanjian Lama jelas banyak penyantapan soal Yahweh atau YHWH atau Adonai Yahweh lah, gue salah ngomong Yahweh terus, dalam wujud manusia, sehingga inilah yang menimbulkan perdebatan di kalangan rabi-rabi Yahudi mengenai penambahan YHWH itu. Ya itu sebabnya di berbagai aliran Yudaisme diciptakan sosok perantara spesial yang merupakan perwujudan dari Yahweh itu sendiri, Adonai itu sendiri, untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Sehingga barang siapa melihat sosok perantara spesial ini, maka orang itu sudah melihat YHWH ya. Di kalangan Yahudi Helenistik Yunani dengan Philo sebagai pelopornya, dikembangkanlah konsep logos ya, di mana logos ini adalah perwujudan dari YHWH, sehingga logos ini juga disebut Theos. Jadi barang siapa melihat logos, dia sudah melihat YHWH ya. Di kalangan Yahudi Yudea, Samaria, dan Galilea atau yang sekarang dikenal Palestina yang berbahasa Aram ya. Dulu nggak ada Palestina ya guys, dulu namanya Yudea, Samaria, Galilea. Mereka bahasanya Aram. Dikembangkanlah konsep Memra ya, ini bahasa Aram guys. Memra itu ada firman juga sama, yang merupakan perwujudan dari YHWH Adonai, dan Memra itu juga adalah Allah. Jadi barang siapa melihat Memra, orang itu sudah melihat YHWH. Nanti lo kalau baca di teks Targum Aram ya ini lo ingat nggak kejadian Allah menampakkan diri di Taman Eden waktu dia nyari Adam. Nah di situ ditulis di Targum Aram itu ditulis Memra ya.
Memra YHWH, Memra Adonai yang berjalan-jalan di Taman Eden cariin Adam. Waktu Adam itu habis makan buah pengetahuan itu. Nah, itu artinya gini, setiap YHWH mau menampakkan dirinya, dia akan menggunakan logos atau Memra. Oke, lu paham ya? Lu paham ya? Jadi semua penampakan di PL itu, waktu waktu YHWH menampakkan diri, misalnya waktu YHWH nampakin diri di depan Abraham itu ya, ngobrol empat mata dengan Abraham. Nah, itu adalah sosok logos atau Memra. Ya, lo harus paham itu ya, harus paham itu ya. Itu adalah sosok logos dan Memra ya. Hanya saja dalam konsep Yudea sama Raden Galilea, Memra ini kadang-kadang mereka gantiin Memra dengan ini, Yekhara Shekinatah ya Adonai ya, cahaya kemuliaannya ya. Atau yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Zohar ya. Jadi Memra kadang-kadang diganti dengan Zohar. Jadi Memra adalah Zohar, Zohar juga Memra gitu. Sama ya, dua-duanya sama. Gue ngarang gak nih? Enggak. Gue kasih lu buktinya ya. Tertulisnya di dalam Kejadian 11 ayat 3 ini. Ini teks bahasa Aramnya ya. Lu tanya yang beneran jago bahasa Aram ya. Gue ngarang apa enggak? Lu harus tanya yang beneran jago. Gue malas sih kalau apa ya, ngobrol tuh udah ya gitulah. Gue malas aja kalau orang itu gak bisa tapi terus menerus tahu jelasin gitu loh. Padahal dia nggak ngerti bagaimana tuh bahasa bergerak bekerja gitu. Malas gue sebenarnya. Ya. Ini terjemahannya gini ya. Dan cahaya kemuliaan Yahweh itu menampakkan diri untuk melihat kota dan menara yang anak-anak manusia itu bangun. Nah, lu ingat kisah menara Babel kan? Waktu itu Tuhan turun kan? Tuhan turun kan untuk melihat kota yang mereka bangun. Nah, di dalam Targum Aram, para rabi udah jelasin yang turun itu adalah Zoharnya ini. Ikara, Ikar, Sekinata ini katanya nih ya. Tiga ini nih. Jadi si Zohar ini yang turun ke bumi melihat menara Babel. Itu loh. Itu si Zohar yang turun guys ya. Nah, lu udah mulai connect ya siapa Yesus ya, oke? Okay? Dari di atas rabi-rabi Yahudi kuno menafsirkan bahwa yang turun untuk melihat menara Babel adalah Zohar Shekinat Adonai, cahaya kemuliaan Adonai ya, atau Yekhara Shekinat dari Adonai dalam bahasa Aramnya. Nah, bisa dikatakan si Zohar ini adalah perwujudan dari Yahweh ketika Yahweh ini menampakkan diri pada manusia. Barang siapa melihat si Zohar ini, orang itu sudah melihat Yahweh sendiri. Ingat ya, udah banyak kejadian Alkitab kan. Ada satu sosok seperti perantara, tapi orang yang lihat dia kayak lihat Yahweh sendiri. Nah, itu si Zohar itu guys. Ya, lu ingat nggak kisah Musa di gunung Horeb ya? Dalam Targum Neofiti ya dijelaskan bahwa yang Musa lihat dalam semak-semak berapi itu adalah Zohar Sekinat Adonai. Ya, ini ada buktinya nih. Ya, ini gua kasih lu bukti. Lu bisa cek nih. Di dalam Targum ya ada ratusan mana ini gua udah catat nih. Ada ratusan ini bahasa Aram semua ya. Ada ratusan bukti penampakan Zohar ini. Ya, dari kitab Kejadian sampai Ulangan nih. Ratusan loh ya. Ya, bukan dikit. Si Zohar ini nongol ya. Dan dia berkata, ya, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Musa menyembunyikan wajahnya sebab dia takut untuk melihat cahaya kemuliaan Allah nih. Si Musa takut nih, Arum Dekel, sebab dia takut. Ya, Min lemistekala untuk melihat diikar di Sikinata di Adonai, ya, untuk melihat cahaya kemuliaan Yahweh, dia takut. Musa takut. Jadi yang menampakkan diri pada Musa di semak-semak api itu adalah si Zohar ini, guys, ya. Nah, dari keterangan rabi-rabi kuno di atas ya, rabi sepakat bahwa yang menemui Musa di semak berduri itu adalah Zohar Shekinat Adonai ya. Jadi konsep Zohar ini guys adalah konsep Yudaisme kuno yang udah tertulis ada di dalam Targum Aram. Ini tertulis loh, ini catatannya kuno loh ya. Nah, lalu kenapa penulis kitab Ibrani justru menyematkan gelar Zohar ini kepada Yesus? Nah, itu berarti kita harus tahu bahwa kita tahu nih ya, penulis kitab Ibrani kan diduga adalah seorang Yahudi yang sangat jenius, yang tahu konsep teologi Yudaisme kuno, termasuk soal Zohar ya. Ya, uniknya dia pasti tahu guys, karena dia pasti baca Targum Aram, dia tahu sih penulis Ibrani ini tahu lah. Uniknya dia justru nyematin gelar si Zohar ini guys, ya Zohar Sekinat Adonai ini dia sematin kepada Yesus. Ya, itu artinya penulis kitab Ibrani tahu bahwa Yesus adalah si Zohar itu yang muncul di dalam Tanakh Perjanjian Lama versi bahasa Aram. Ya, itu berarti sih
tinggal 2 menit gua. Ya sorry, gua cepet aja. Jadi Yesus adalah Zohar, di mana siapapun yang melihat Yesus, si sang Zohar, itu berarti dia telah melihat YHWH sendiri ya. Maka Yesus berani ngomong dalam Yohanes 14 ayat 9, barang siapa lihat Yesus, orang itu sudah melihat Bapa. Jadi konsep Zohar ini guys adalah konsep Yudaisme kuno, dan bukan kebetulan PB mencatat dengan sangat jelas bahwa Yesuslah sang Zohar Shekinat Adonai itu di dalam Ibrani 1 ayat 3 ya. Yesus adalah Zohar. Nah, artikel ini gua tulis untuk menjawab tuduhan tak berdasar dari beberapa oknum ya guys, yang belakangan ini menuduh bahwa Yesus bukan Theos, Yesus bukan YHWH dan lain-lainnya. Terutama dari founder GSK yang saat ini gencar mengajarkan bahwa Yesus bukan YHWH. Ini careful lah, hati-hatilah gue bilang sama lo ya. Sebaliknya, dari data sejarah ini dan bukti-bukti tertulis yang gue kasih ke lo ya, justru tertulis jelas bahwa Yesus adalah perwujudan dari YHWH, dan dia adalah Zoharnya YHWH, Zohar Shekinahnya YHWH. Jadi udah jelas, sebelum Yesus itu sudah ada sebelum penciptaan, dan Yesus itu juga terlibat dalam penciptaan bersama-sama dengan Bapa ya. Yesus adalah bagian dari YHWH, dan atau lebih tepatnya Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah YHWH. Ini. Jadi sangat mirip semangat ya guys kalau kita melihat belakangan ini komunitarian terus-menerus mendistorsi Alkitab dan menolak mentah-mentah bahwa Yesus adalah Theos ya. Padahal Alkitab jelas berkata dalam Yohanes bahwa Logos itu adalah Theos, dan itu berarti Yesus adalah Theos, sesimpel itu. Ya, kamu komunitarian ini makin lama makin masif ya, kita perhatikan. Gue sih nggak memasalahkan, kalau Muslim nggak masalah, kita udah beda iman. Cuma kalau komunitarian ini kan mereka menggunakan Alkitab untuk membingungkan orang. Lama-lama orang bingung siapa identitas Yesus gitu ya. Ini penampakan, ini data yang gue bawa ini lo bisa cross check sendiri ya. Ini semua ada nih, tertulis dalam bahasa Aram. Udah gue tandain tuh. Soal Zohar, ikara ini ya, ikara Zohar ini. Itu muncul ratusan kali guys. Nggak sekali, ratusan kali. Ya. Di perjanjian lama berbahasa Aram itu muncul ratusan kali. Dan ya itu artinya kita tahu sekarang identitas Yesus. Yesus adalah Zohar dari YHWH itu sendiri. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya.